Nah, saat ini telah hadir bersama kita perwakilan penerima bantuan kuota data internet tahun 2020 yang akan berdiskusi langsung dengan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Santi Kusuma Dewi dari SMP Islam Baitul Izzah dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Sanas. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Gita Kaban Baha sebagai perwakilan orang tua dari SD Negeri 1 Tanoyan, Sulawesi Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Gita. Dan selanjutnya saya Pagi. juga akan menyapa Mas Haris Munandar, mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Halo Mas Haris. Oke, saya langsung saja akan persilakan Pak Nadiem. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada ibu-ibu dan Mas Haris. Apa kabar Bu Gita, Bu Santi, Mas Haris? Sehat semua? Baik, Pak. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Saya ingin tanya-tanya sedikit ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Ini bagaimana kondisi belajar jarak jauh? Sebelum menerima bantuan kuota belajar dan adanya bantuan ini apakah akan benar membantu apa tidak? Itu saya ingin pastikan dulu. Silakan. Oke, yang pertama mungkin ke Ibu Santi terlebih dahulu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Tentunya bakal ada perbedaan yang luar biasa. Kalau dulu sebelum ada bantuan dari pemerintah, pasti siswa-siswa dan orang tua mengalami kesulitan karena mahalnya mungkin kuota yang harus mereka beli, kurangnya infrastruktur yang ada gitu. Tapi saya di sini merasa saya hanya mewakili minoritas dari guru-guru yang merasa mendapatkan kenikmatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tapi setelah mendengar Pak Erik, Pak Joni menjelaskan bahwa kita sedang berjuang untuk memperbaiki infrastruktur agar seluruh pelosok negeri di Indonesia akan merasakan kecepatan internet yang sama. Jadi itu seperti mimpi yang jadi nyata kalau saya sebagai guru, karena akan membuat seluruh bangsa, terutama anak-anak kita, mendapatkan pendidikan yang sama rata gitu. Jadi saya sangat senang sekali kalau pemerintah saja sudah berupaya untuk memberikan fasilitas, berarti kita sebagai guru juga harus memperbaiki kualitas kita dalam pembelajaran. Jadi kita harus memaksimalkan kuota belajar yang ada, tidak hanya berpacu dan dengan satu aplikasi, tapi kita bisa memaksimalkan kuota yang kita dapat dengan sebaik-baiknya. Kasih. Bu Santi, boleh saya tanya, paling ini kuota ini sebagai guru itu akan dipakai untuk apa terutama? Kalau dalam pelaksanaannya pastinya untuk seperti Zoom meeting, kayak video conference, karena kurang lengkap rasanya kalau kita tidak melihat wajah anak-anak, ekspresinya gitu. Jadi tidak hanya itu, tapi juga seperti aplikasi pembelajaran yang lain, seperti Kuiper, Google Classroom, di mana kita butuh learning management system yang bagus gitu. Meskipun seperti itu, kenyataan di lapangan memang guru masih lebih sering menggunakan WhatsApp, karena itu adalah sarana yang paling mudah diakses siswa. Jadi untuk siswa-siswa yang di pelosok, mengirimkan foto dan mengirimkan jawaban melalui WhatsApp dirasa lebih mudah. Gitu. Tapi dengan adanya kuota utama di luar kuota belajar, itu akan sangat-sangat membantu untuk teman-teman guru, begitu juga siswa yang berada di mungkin pelosok negeri yang belum bisa mengakses beberapa website yang disediakan. Gitu. Untuk kami akan terus sempurnakan. Jangan lupa Bapak Ibu, baik orang tua dan guru juga, jangan lupa bahwa WA masuk, sekali lagi tolong diingatkan, WA masuk dalam kuota belajar. WA masuk, kalau itu ternyata akses WA, penggunaan WA tidak ada dalam kuota belajar, langsung dilaporkan kepada operator, langsung kepada semua jaringan operator seluler dilaporkan kalau tidak bisa. Sekali lagi saya ucapkan, karena kami tahu bahwa WA itu menjadi salah satu platform utama
untuk orang tua, guru, dan murid untuk mengirim tugas, berkomunikasi, mengirim berbagai macam PR. WA masuk ke dalam paket kuota belajar yang besar giganya. Jangan lupa, mohon ingat kalau ada bermasalah segera laporkan dan komplain kepada operator seluler. Saya ingin tekankan. Mungkin saya ke Bu Gita. Apa kabar Bu Gita? Alhamdulillah baik Pak. Wah, luar biasa, semangat sekali menjawabnya. Boleh tanya, ini nanti kuotanya mau dipakai untuk apa? Yang pertama kuotanya dipakai untuk belajar Pak, karena di sini pembelajaran jarak jauhnya itu pakai daring kan Pak. Jadi satu minggu itu 3 kali. Satu minggu itu 3 kali itu guru ngecek di rumah. Terus yang paling banyak dalam satu minggu itu daring. Jadi kalau kami Pak dapat bantuan itu alhamdulillah sangat bersyukur karena membantu kami Pak, termasuk di sini apalagi ekonomi di daerah kami itu masih rendah. Jadi kasihan Pak kalau teman-teman lain itu, anak-anak teman-teman di itu biasanya ngumpul itu biasanya cuma untuk pinjam kuota. Padahal jaringan di sini sudah bagus, sudah 4G, tapi datanya itu Pak yang masih susah. Betul. Apalagi buat apalagi buat orang tua yang punya lebih dari satu anak ya. Bayangkan orang tua yang punya 3 anak, semuanya melakukan PJJ, itu seperti apa itu Bu bagi orang tua? Apakah ini sangat membantu? Karena tiap anak tuh bisa mendapatkan bantuan kuota ya. Jadinya bukannya per keluarga, ini per anak, per peserta didik yang didapatkan. Apakah itu akan membantu Bu bagi orang tua yang punya anak di berbagai macam jenjang yang melaksanakan PJJ? Sangat membantu Pak, sangat membantu. Karena di sini rata-rata itu sama saya seperti di Kaira Pak, itu punya adik juga. Jadi satu HP itu milik dua orang, sama Kaira sama adiknya. Jadi dapat bantuan itu bersyukur sekali, karena biasanya kalau tidak ada data itu cuma numpang di tetangga biasanya atau di teman TV. Dengan adanya bantuan ini jadi manfaatnya luar biasa, apalagi banyak 30 giga itu menurut saya itu Pak sangat banyak untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir saya Bu, ini saya mau sedikit mengetes. Kalau ada teman-temannya Ibu atau teman-temannya adik-adik yang belum terima, tahu nggak harus melakukan apa? Pertama, lapor ke kepala sekolah. Betul. Baru dari kepala sekolah nanti ada operator yang akan mengisi dapodik biar sinkron nomor saya atau nomor teman-teman yang belum dapat kuota. Tuh, terima kasih Bu, tepat sekali. Jadinya kalau masih belum menerima, jangan khawatir. Di dalam setiap bulan masih ada kesempatan 2 kali. Segera laporkan ke kepala sekolah dan para operator. Terima kasih Bu. Sekarang saya mau tanya sama Mas Haris. Mas Haris, apa kabar? Gimana ini selama PJJ ini di mengerjakan tugas-tugas kuliah? Tantangannya luar biasa pasti. Jadi itu kalau 1 kali video conference habisnya itu hampir 1 GB. Nah dulunya itu sebelum mendapat bantuan itu ya kan, jadi duit itu habis membeli kuota. Nah alhamdulillah sekarang ini udah mendapatkan bantuan sebanyak 50 GB, juga ditambah bantuan dari Tri 30 GB dan 6 GB. Jadi itu sangat membantu, apalagi untuk tugas ya, saya sebagai mahasiswa khususnya informatika, untuk browsing seperti di internet, alhamdulillah terbantu. Jadi overall kalau dengan program ini saya sangat terbantu. Cuman ada di daerah kami yang memang bisa menikmati, apalagi saya di daerah perbatasan. Jadi di daerah perbatasan itu masih ada yang belum dapat yang namanya infrastruktur sinyal. Apalagi di dekat perbatasan Malaysia itu sangat sulit yang namanya sinyal. Itu kalau mau dapat pun harus di satu tempat saja.
Tapi secara keseluruhan program ini sangat membantu, apalagi terutama saya mahasiswa yang tugasnya alhamdulillah sangat banyak. Sekian Betul. dari saya, Mas. Terima kasih. Itu memang PR kita besar sekali. Seperti yang Pak Joni tadi bilang, tugas kita untuk meningkatkan konektivitas di seluruh daerah-daerah paling terpencil di Indonesia menjadi prioritas kita selama 2 tahun terakhir. Tapi sementara itu bagi adik-adik dan teman-teman pendidik kita yang tidak punya koneksi internet, kami sudah siapkan berbagai macam modul terutama untuk SD dan PAUD yang bisa dilakukan di rumah. Kami menyediakan kanal di TVRI dan kami juga akan mendukung berbagai macam relaksasi penganggaran misalnya dana BOS untuk bisa mendukung pembelajaran mereka. Mas Haris, saya mau tanya, jadinya ini kebanyakan yang paling dampak besar itu video conference ya, itu yang biasanya paling makan data sama pulsa ya, kelas-kelas video conference itu ya? Ya benar. Bisa Jadi saya sebulan, itu kan dalam sebulan itu bisa berapa kali menggunakan Zoom atau Google Meet, itu bisa berapa kali? itu kalau dalam 1 minggu itu bisa 10, lebih dari 10 gitu. Iya, Luar kalau biasa. jadi bisa dibayangkan lah kalau dalam sebulan gitu. Apalagi Betul. kan ini mahasiswa PKKMB kan pernah 1 harian dari jam 8 sampai jam 4 itu data yang dihabiskan itu sekitar 3 GB. Jadi dengan bantuan ini sangat membantu lah, insya Allah membantu. Kalau bisa ditingkatkan lagi, Pak. Terima kasih. Jadi itu tolong diingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan, harus segera menghubungi satuan pendidikannya, universitasnya, dan operatornya ya untuk memastikan bahwa nomornya itu akurat dan aktif. Dan juga jangan lupa bahwa WA dan semua video conferencing aplikasi itu masuk ke dalam kuota belajar. Jangan lupa ya, itu kita pastikan agar buat semua adik-adik bisa melaksanakan berbagai macam komunikasi yang esensial. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris, terima kasih Ibu Gita, terima kasih Bu Santi untuk diskusinya hari ini.